Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Aziza. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Apa saja isinya? Simak videonya baik-baik. Population is the total collection of elements about which we wish to make some inference. A population element is the subject on which the measurement is being taken. It is the unit of study. So, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dalam hal ini, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi. Sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti, dan hasil penelitian, kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Yang selanjutnya adalah manfaat sampling. Yang pertama, untuk menghemat biaya penelitian. Yang kedua, untuk menghemat waktu penelitian. Yang ketiga, dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Dan terakhir, memperluas ruang lingkup penelitian. Adapun syarat-syarat teknik sampling diantaranya boleh dilakukan bila populasi bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama, atau setidak-tidaknya hampir sama. Bila keadaan populasi bersifat heterogen, sampel yang dihasilkannya dapat bersifat tidak representatif atau tidak dapat menggambarkan karakteristik dari populasi. Secara skematis, macam-macam teknik sampling teman-teman bisa lihat dari skema tersebut. Ada teknik random sampling, kemudian ada teknik non-random sampling. Jenis-jenis teknik sampling yang pertama yaitu ada random sampling. Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Nah, teknik random sampling sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknik sampling secara rambang sederhana. Cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel rambang sederhana adalah dengan undian. Karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Yang kedua, teknik sampling secara sistematis. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara pengambil setiap kasus yang kesekian dari daftar populasi. Setiap elemen dipilih dengan suatu jarak interval. Berikut adalah cara pengambilan sampelnya, teman-teman bisa baca. Selanjutnya ada teknik sampling secara rambang proporsional. Jika populasi terdiri dari subpopulasi, maka sampel penelitian diambil dari setiap subpopulasi. Selanjutnya ada teknik sampling secara rambang bertingkat. Bila subpopulasi sifatnya bertingkat, cara pengambilan sampel sama seperti pada teknik sampling secara proporsional. Digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen ke populasi dalam strata. Berikut cara pengambilan sampelnya, teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya ada teknik sampling secara klaster.
Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Nah, teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Misal, penduduk dari satu negara, provinsi, ataupun kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misalnya, teknik sampling daerah. Teknik sampling daerah ini digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling. Selanjutnya ada non-random sampling. Yang pertama ada purposive sampling. Penarikan sampel secara purposif merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Teknik pengambilan sampel ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang kedua ada snowball sampling. Snowball sampling adalah proses pengambilan sampel dengan cara sambung-menyambung informasi dari unit satu dengan unit yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. Penarikan sampel pola ini dilakukan dengan menentukan sampel pertama. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tetapi karena dengan 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya sehingga sampel semakin banyak. Yang ketiga ada kuota sampling. Teknik sampling ini dilakukan dengan cara pertama-tama menetapkan berapa besarnya jumlah sampel yang diperlukan. Biasanya yang dijadikan sampel penelitian adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga memudahkan pula proses pengumpulan datanya. Kemudian menetapkan banyaknya jatah atau quotum pada jatah itulah yang dijadikan dasar untuk mengambil unit sampel yang diperlukan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam urusan izin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Kalau pengumpulan data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang belum selesai karena belum memenuhi kuota yang ditentukan. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang terdiri atas 5 orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel atau 5 orang tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. Yang keempat ada accidental sampling atau convenience sampling. Metode yang proses pengambilan sampelnya cukup dengan mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui oleh observer di lapangan sesuai kebutuhan studi. Dalam penelitian, bisa saja terjadi diperolehnya sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu, melainkan secara kebetulan, yaitu unit atau subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan data dilakukan. Ada beberapa pertimbangan untuk menetapkan jumlah sampel. Yang pertama, sejauh mana homogenitas populasi. Jika populasi 100% homogen besar, sampel tak jadi persoalan. Misal menentukan golongan darah. Namun, jika populasi kurang homogen besar, jumlah sampel harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, apakah sampel memenuhi jumlah minimum untuk analisis statistik? Biasanya digunakan untuk penelitian kuantitatif analitik. Nah, untuk ukuran sampel sendiri terbagi atas 2 jenis, ada kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dapat ditaksir dengan akurat berdasar analitis yang akan dilakukan, presisi estimasi yang diinginkan, kesalahan random yang masih ditoleransi, kuasa statistik yang diharapkan. Sedangkan kualitatif, ukuran sampelnya cukup besar jika peneliti telah puas bahwa data yang diperoleh cukup kaya dan cukup meliputi dimensi. Umumnya sekitar 40 responden. Jarang responden untuk kualitatif ini mencapai lebih dari 200.
Penentuan sampel size. Penetapan jumlah sampel tergantung pada adanya sumber data yang dapat digunakan untuk menetapkan batas maksimal dari besarnya sampel, kemudian kebutuhan dari rencana analisis yang menentukan batas minimal dari besarnya sampel. Ada angka perkiraan dari proporsi yang mau diukur, kemudian tetapkan tingkat kepercayaan, dan tetapkan derajat kepercayaan. Dan yang terakhir, hitung jumlah besar sampel atau sample size-nya. Itu dia tadi beberapa penjelasan mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Semoga penjelasan tersebut bisa memberikan informasi baru dan ilmu baru serta bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.